Rekam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dimanapun berada ya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah kita di sesi kedua ini agendanya adalah tentang dokumenter. Dokumenter itu merupakan hasil dari dokumentasi teman-teman, baik itu dalam bentuk foto ataupun video yang dirangkai menjadi sebuah karya seperti Canva itu ya, teman-teman kemarin yang ikut di dalam pelatihan dengan Pak Irfana. Dan kita mencoba membuat juga konten-konten yang nanti bisa di-share di YouTube atau IG-nya teman-teman masing-masing. Nah, hari ini siapa yang tidak bisa masuk? Tadi sudah daftar di WA ya. Ini di sini partisipan kita sudah 10 orang. Jumlah kita ada berapa, Riz? Jumlah kita ada 15 orang, Bu. Berarti 5 orang yang belum masuk ya. Yang izin Ella tadi sudah. Barangkali nanti bisa Ella menonton dari rekamannya saja. Nanti Ibu share linknya. Nah, agenda kita dokumenter hari ini akan Ibu tayangkan contoh pertama, contoh dari hasil analisis sosial dan SWOT-nya teman-teman. Dalam hal ini diwakili oleh... Aku keluar dulu kan gak ada suaranya, bisa telepon supaya udah. Ya, yang lainnya coba di-unmute dulu ya. Lalu yang kedua, contoh dari hasil Canva dan bagaimana fungsinya dalam KKN kita. Lalu yang ketiga, seharusnya Bu Widya minta contoh dari hasil editing video, KineMaster atau Filmora. Bagi yang punya boleh di-share di sini, tetapi yang tidak punya nggak apa-apa. Nanti kita coba buat. Bu Widya juga belajar dalam hal ini, karena sebagai dosen harus juga melaporkan perkembangan hasil KKN kita dalam bentuk video. Nah, teman-teman, kita mulai dulu dari yang pertama, contoh analisis SWOT, analisis situasi yang sudah dibuat oleh teman kita. Terima kasih, Galuh sudah mengizinkan untuk kita lihat bahan-bahannya ini. Teman-teman bisa lihat, ini kurang besar ya. Nah, terlihat ya. Lembar analisis situasi sosial masyarakat. Ya, di atasnya ini merupakan judul, nama, NIM, program studi, KKN di wilayah mana. Kebetulan di sini daerah Kabupaten Bogor. Nah, pertama kita jabarkan dulu kondisi wilayah. Ini kondisi wilayah seperti apa adanya. Ya, tidak ada intervensi. Lalu masalah yang dihadapinya apa? Nah, kita coba lihat sini. Kondisi wilayahnya penduduknya tidak banyak. Banyak rumah yang masih belum ditempati. Pekerjaan penghasilan masyarakatnya ini mereka banyak yang sudah sarjana ya. Saat pandemi pendapatannya tidak menentu. Ada yang beralih profesi menjadi pengusaha. Itu situasinya. Masalah yang dihadapi penduduk di daerah ini terbilang kecil. Di masa pandemi sekolah mereka diliburkan. Ada yang menyempatkan waktu untuk membaca, bermain. Ya. Berapa penduduk di perumahan ini mengalami pandemi, ekonominya terganggu. Seperti mereka beralih ya ke profesi seperti pedagang makanan dan barang-barang. Nah, dampak dari masalah ini, anak tidak terkontrol emosinya karena terlalu sering bermain gadget tanpa didampingi oleh orang tua. Kurang minat baca tulis, kurang pemahaman terhadap bacaan, minim pendapatan orang tua karena faktor ekonomi. Nah, mereka makan dengan lauk seadanya. Banyak pekerja yang diliburkan karena di PHK ya. Solusi yang dapat diberikan, pertama, saya berencana membuat pojok membaca atau perpustakaan mini di lingkungan perumahan. Lalu kedua, membantu perekonomian keluarga dengan cara mengajak masyarakat untuk menernak lele dan sayuran. Oh, beternak lele, oke.
Kenapa cara ini? Karena masyarakat dapat menjual hasil panen dan mengkonsumsi untuk keluarga sendiri. Oh, begitu. Baiklah, lele ya ini. Nah, karena apa di sini bisa dibudidayakan hanya memakai ember besar. Oh, iya ya. Jadi tidak perlu tempat yang luas gitu ya. Bisa dengan ember-ember aja udah bisa lele hidup. Nah, dari situ juga bibit lele bisa dibudidayakan ini sekitar 3 bulan sudah bisa menghasilkan uang. Oh, Masya Allah ya. Sudah ada ide Galuh di sini. Nah, khusus untuk dokumentasi foto dan video, berhubung ini Bu Widya cuma ambil analisis situasinya saja, jadi belum dilihat. Inilah yang dimaksud kemarin teman-teman, kita membuatnya dalam bentuk karya Canva, KineMaster, Filmora itu. Ya, dirangkai dari yang atas kita punya kondisi wilayah, ada masalah yang dihadapi, ini dibuatkan urutan videonya. Ya, ketika di sini Galuh mungkin mewawancarai ya, ada penduduk di wilayah ini yang sudah diwawancarai itu di shoot. Nah, bisa shootnya mulai dari samping dulu atau dari atas baru ke orangnya. Hasil wawancara itu kemudian kita lanjutkan dengan beberapa hal yang mungkin ditawarkan di sini. Lele ini nih ya. Nah, ini dampak masalah ini dilihatkan juga bagaimana anak melihat gadget setiap hari karena orang tuanya mungkin sibuk cari uang pendapatan ya. Nah, terus di syuting juga solusi. Solusi tadi buat apa? Pertama pojok membaca, lalu ada opsinya membuat ternak lele. Nah, jadi teman-teman, video yang kita buat dengan durasi 1 sampai berapa menit kemarin ya? Ada 7 menit maksimal, itu bisa dibuat dengan jumlah yang beragam. Bisa 2, bisa 3. Untuk opsi pojok membaca itu 1 bisa. Lalu untuk lele 1 bisa. Atau gabung dua-duanya menjadi sebuah kesatuan juga bisa. Tapi saran saya memang harus sesuai dengan topiknya sehingga lebih terlihat bagaimana alurnya. Misalnya tadi anak yang tidak senang membaca, sibuk main gadget, itu satu masalah tuh. Mulai dari kita lihat anaknya, ya divideokan, lalu kita tanya orang tuanya, wawancara, lalu kita buat planning untuk pojok membacanya. Seperti apa nih? Kita shoot aja. Ini susunan rak bukunya, ya. Ini dokumen yang ada di dalam pojok membaca. Nah, itu 1 video. Itu kan gak lama tuh. Bisa hanya 3 atau 5 menit saja. Nah, nanti kalau teman-teman ingin merangkum semuanya itu menjadi sebuah informasi, Canva misalnya, ini coba saya lihatkan Canva, contohnya. Nah, Canva ini merupakan hasil dari rangkuman atau kesimpulan atau mempromosikan sebuah produk kita kepada orang lain. Bisa dimuat nanti di IG. Nah, ini hasil dari Evi Yuliastuti. Alhamdulillah kita diizinkan nih untuk di-share. Sebagai contoh kemarin, sudah dibuat karya berdasarkan ilmu yang sudah didapat dari Pak Irfana. Nah, ini judulnya Pembekalan KKN PLP Universitas Muhammadiyah Jakarta. Video dokumenter. Nah, ini tinggal diganti saja. Kalau tadi kita bicara masalah pojok membaca, tinggal ditulis di sini, pojok membaca. Di sininya karya KKN di Kabupaten Bogor. Lokasi di sini Perumahan Asri misalnya. Lalu di sini namanya Evi Yuliastuti, NIM sekian. Ini nggak apa-apa, kita masukkan ke IG kita. Jadi teman-teman akan banyak Canva ya kalau menurut Bu Widya. 1 tentang analisis sosial, pojok membaca, 1 tentang Canva, bagaimana ternak lele, bisa di sini ditulis peternakan lele Kampung Bogor. Nah, lelenya bisa banyak loh teman-teman ya, terserahlah itu ya, kreativitasnya masing-masing. Nah, itu 1. Nanti ketika kita pembekalan, hasil karya ini sudah bisa kita perlihatkan
atau kita laporkan ke panitia. Ini loh saya punya program, rencananya 1 pojok baca, 1 ternak lele. Nah, nanti setelah masuk ke lapangan, kita terapkan itu di lapangan juga ada dokumenternya. Nah, anak-anak belajar di pojok baca, kita shoot kan sebagai bukti apa? Bahwa kita memang sudah mengabdi. Kita sudah melaksanakan programnya kita. Nah, nanti di-shoot, dilaporkan lagi dalam bentuk video, bisa di-share nanti di medsosnya teman-teman sebagai bukti ke panitia. Nah, untuk satu penampilan di pojok baca juga ada kanvanya yang begini. Jadi, saya pikir teman-teman sangat bisa untuk berkreasi ya, berkreativitas sebaik dan sebagus mungkin, karena di sini tidak ada patokan baku harus seperti apa. Yang penting apa? Logo VIP ada, logo UMJ ada, lalu ini padanan warna, padanan huruf, jenis, itu semua diserahkan kepada mahasiswa. Ya, sebagai generasi milenial, saya pikir ini bukan hal yang sangat sulit ya, tapi bisa dilakukan dengan alat dan media yang tersedia. Handphone aja bisa kok untuk men-setting. Seperti itu kira-kira. Teman-teman, boleh kita diskusi atau bertanya? Silahkan dibuka unmute-nya. Adakah yang ingin bertanya? Ibu, saya mau tanya. Oke. Retno? Iya, Bu. Kan kalau yang dicontohkan itu kan Canva itu untuk pamfletnya. Nah, itu kita perlu juga nggak sih, Bu, buat kayak infografisnya itu, misalkan kayak dirinciin permasalahannya kayak gitu, atau hanya membuat yang untuk pamflet kegiatan saja? Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih. Nah, di sini tergantung kreativitas mahasiswa. Kalau menurut Ibu Hasri, Ketua KKN, itu bisa saja banyak kanvanya. Tadi ya, mau kita buat satu kanva untuk judul aja dulu, nanti kanva yang berikutnya tahap-tahap untuk ternak lele. Kita buat lagi kanvanya 1, karena mungkin tidak bisa satu kanva ya, dia banyak step-stepnya, lalu kita potong jadi 2, itu juga bisa. Nah, ini semuanya tergantung dari bagaimana mahasiswa menginformasikan kegiatan itu di dalam Canva itu, template yang sudah disesuaikan. Ya, jadi banyak banget. Enggak juga, tergantung dari programnya. 2 program, itu Canva-nya bisa jadi nanti 4. 2 untuk pojok baca, 2 untuk lele. Pojok baca apanya Canva? Pertama judulnya doang, kita bikin lucu-lucu. Lalu yang kedua step-stepnya. Step dalam membuat pojok baca, ini. Jadi semuanya itu memang tergantung kepada kreativitasnya kita. Tapi terbayang ya Retno ya? Oke, ada yang lain? Ibu, saya mau nanya, Bu. Oke, silakan. Jadi kan saya kan itu ada 2 opsi ya, Bu, ya, membuat pojok membaca dan nernak lele, Bu. Nah, itu boleh pilih salah satu aja, boleh nggak, Bu, maksudnya? Oh, Nggak Galuh. dua-duanya saya bikin gitu, Bu. Nah, sekarang Bu Widya tanya lagi, pada saat pembekalan KKN di awal, itu panitianya minta berapa kegiatan? Ada yang tahu nggak, teman-teman yang lain? 1, Bu. 1 kegiatan saja minimal. Kemarin disarankan untuk buat 1. 1. Buat 1, tapi Kalau kemarin itu, Bu, semaksimal mungkin. disarankan untuk buat 1. Julia coba, yang sudah dikirim ke GCR, Julia berapa kegiatan? Yang Julia Anis. Ada 2, Bu. Oh, 2 juga. Retno? Ada berapa? Nanda? Saya ada 1, Bu. Retno 1 ya. Nanda berapa, Nanda? Risma berapa kegiatan? Evi berapa kegiatan? Saya 1, Bu. 1, Evi 1. Siapa tadi yang belum? Nanda. Sukma? Oh, Nanda 1 ya, Nanda. Sukma berapa? Dia? Ayu Lestari berapa kegiatannya?
1, oke. Jadi memang jadi standarnya 1 juga cukup. Ya. Enggak. Nah, jadi 1 juga cukup. Tapi kalau lebih dari itu, alhamdulillah. Ya mau 2, mau 3, ya nggak apa-apa. Kita juga ingin memberikan manfaat kepada masyarakat, makin banyak juga amalnya ya. Nah, jadi kembali ke kesepakatan dengan panitia di awal, mau berapa kegiatan. Tapi menurut Bu Widya sih akan lebih baik seperti Galuh tadi ada 2. Karena apa? Di satu sisi urusan pendidikan, di satu sisi urusan sosial, ekonomi, ya, yang saat ini memang kita mengalami pandemi yang berefek kepada pengurangan pendapatan, sehingga kita memberikan kontribusi juga. Nah, jadi ini lebih komplit ya. Nah, itu 2. Namun kalau memang panitia di awal sudah menganjurkannya 1, minimal 1, itu juga nggak apa-apa. Dilihat dari sisi kedalaman materi programnya juga. Misal mau milih mana nih? Pojok membaca. 1 ya. Berarti teman-teman membuat itu betul-betul lebih mendalam. Mulai dari judulnya itu dibuat 1 kanva, lalu nanti stepnya. Lalu nanti bisa saja kegiatan anak ya yang sudah ada di situ dijadikan lagi kanva 1, itu juga bisa. Intinya ada dokumentasi dari semua kegiatan itu. Oke ya, teman-teman. Tunggu sebentar ya, Dek. Ada yang bertanya lagi? Kakak-kakak? Kalau tidak ada, Bu Widya rasa sudah cukup dimengerti tugas kita untuk periode menjelang pembekalan di tanggal berapa itu? Siapa yang ingat pembekalan kita tanggal berapa? Pembekalan apa pembukaan itu ya? Yang berikut depan ini, Riz. Agenda kita, Riz. Pembukaan, Bu, tanggal 3 Agustus. Kenapa, Bu? Ya, pembukaan ya. Iya, Bu, pembukaan. Pembukaan itu kita berharap sudah ada karya, Canva, dan video KineMaster-nya untuk rencana produk kita apa yang mau ditawarkan ke lapangan. Jadi kita tidak kosong ya, di dalam terjun itu sudah ada konsepnya. Jadi tidak kosong lagi. Ini semua Ibu lihat sudah 12 orang yang masuk. Bagi yang nanti terlambat tadi masuk bisa melihat lagi nanti tayangan diskusi kita apa. Tolong Risma dibuat juga absensi hari ini ya. Oke, ada yang mau bertanya, terutama yang baru masuk nih Nadia, ada yang mau ditanyakan nggak Nadia? Nggak ada ya? Silakan teman-teman pelajari bahan-bahan kita yang kemarin diberikan Pak Irvana, mudah-mudahan semuanya bisa ya dilakukan. Baik, sampai ketemu di diskusi kita berikut. Untuk saat ini belum ada yang mau dibincangkan menjelang ke 30 Agustus. Tapi kalau teman-teman butuh untuk diskusi, Bu Widya siap ya. Kita kontak di WA grup saja. Oke ya. Selamat sore, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya.